Shalom, kita bertemu lagi di dalam pembelajaran buku ACM bab yang ke-17 yang bertajuk penyembahan. Bagian E, berkat Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Itu terdapat dalam Mazmur 103 ayat 1. Menakjubkan sekali bahwa kita mempunyai kemampuan untuk memuji pencipta kita. Tetapi dari waktu ke waktu kita hanya sekedar melakukannya. Kita memuji Dia hanya melalui pujian dan penyembahan saja. Bagian B, pujian. Pujian adalah sebagai penyataan pengaguman dan pengucapan syukur. Ketika kita memuji seseorang, kita katakan kepada dia betapa hebatnya mereka bagi kita. Demikian pula pujian kepada Tuhan. Pujian dilakukan terhadap sifat dan kuasa Tuhan. Yang pertama, mengapa kita memuji Tuhan? Karena Dia adalah Tuhan. Dalam Mazmur 47 ayat 6 dan 7, nyanyikan pujian bagi Tuhan, nyanyikan pujian bagi Raja kita, nyanyikan pujian karena Allah adalah Raja atas segala bumi, bernyanyilah bagi Dia di dalam Mazmur. Bagian B, karena apa yang Dia lakukan. Dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat ke-5, pujian Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala pertolongannya. Ia mengampuni segala dosaku dan menyembuhkan segala sakitku. Ia menembus hidupku dari lubang kubur dan memukotaiku dengan kasih dan belas kasihan. Ia memuaskan keinginanku dengan segala yang baik, sehingga masa mudaku diperbaharui seperti rejau wali. Kedua, siapa yang memuji Tuhan? Mereka yang mencari Tuhan, mereka yang bernapas. Ketiga, bilakah kita memuji Tuhan? Sepanjang waktu. Dalam Mazmur 34 ayat 1, aku akan meninggikan Tuhan sepanjang waktu, puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam bibirku. B, dalam segala keadaan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, bersukacitalah selalu, berdoalah senantiasa, ucapkan syukur dalam segala keadaan, karena inilah yang dikehendaki Allah bagimu di dalam Yesus Kristus. Di manakah kita memuji Tuhan? Di antara umat Tuhan. Di dalam Ibrani 2 ayat 12, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku di depan jemaatmu, aku akan menyanyikan pujian bagimu. B, di antara bangsa-bangsa. Dalam Mazmur 57 ayat 9, aku akan memujimu Tuhan di antara bangsa-bangsa, aku akan menyanyi bagimu di antara umatku. C, di atas tempat tidur kita. Dalam Mazmur 63 ayat 4 dan 6, aku akan memujimu sepanjang hidupku, dengan puji-pujian di mulutku akan memujimu. Di atas tempat tidurku aku teringat kepadamu, aku merenungkanmu sepanjang malam. Bagian C, penyembahan. Bila puji-pujian menyatakan kekaguman dan ucapan syukur, penyembahan adalah pernyataan kasih dan pemujaan. Mungkin sekali kita mengagumi dan berterima kasih kepada seseorang atas apa yang mereka lakukan tanpa mengasihi mereka. Demikian pula penyembahan berhubungan dengan kasih kita kepada Tuhan. Hanya bisa dinyatakan dengan memberikan seluruh hati dan hidup kita kepada Dia. Upacara-upacara keagamaan dan perayaan-perayaan di dalam perjanjian lama menjadi kejijikan bagi Tuhan karena hati mereka menjauh daripadanya. Dewasa ini pun Allah hanya tertarik pada penyembahan yang tulus dan sungguh-sungguh yang keluar dari hati yang terdalam. Di dalam Yohanes 4 ayat 23-24, waktunya akan tiba dan sekarang sudah tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena penyembah-penyembah seperti itulah yang dicari Bapa.
Allah itu roh dan penyembah-penyembahnya harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yang pertama, di dalam roh. Roh kita disebut manusia batinia. Penyembahan yang benar terjadi ketika manusia batinia meresponi dorongan roh Allah, menyatakan kasih dan pemujaan kepada Tuhan. Hal ini bisa di dalam bentuk kata-kata yang diucapkan, lagi kasih bagi Allah atau penyembahan dengan berdiam diri. Penyembahan yang benar menuntut peranan Roh Kudus atas roh kita. Maka hanya mereka yang telah dilahirkan kembali di dalam roh melalui iman di dalam Yesus Kristus yang dapat sungguh-sungguh menyembah Allah. Yang kedua, di dalam kebenaran. Menyembah Allah di dalam kebenaran adalah menyembah Dia sebagaimana seharusnya seperti yang dikatakan Alkitab. Naab dan Abihu, anak-anak imam besar, mempersamakan korban bakaran yang asing bagi Tuhan dan mati. Peringatan yang sederhana ini mengilustrasikan perlunya untuk belajar rencana Allah bagi pelayanan keimaman. Ada pengorbanan, pembasuhan, pengurapan, dan pembersihan sebelum penyembahan. Saudara akan memperhatikan di dalam Wahyu 1 ayat 5 dan 6 bahwa kita adalah dibasuh dari segala dosa oleh darahnya sendiri sebelum ditabiskan menjadi imam Allah. Seorang rasul atau guru di Amerika Serikat melatih banyak pemimpin bagaimana menyembuhkan sakit penyakit dan menunjukkan mujizat-mujizat. Seorang nabi berkata kepadanya, Tuhan berkata kepada Anda, betapa beraninya engkau mengajar mereka yang tidak kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaanku. Hentikan. Ada banyak persiapan yang dilakukan oleh para imam sebelum mereka masuk ke tempat kudus untuk menyembah Tuhan. Berbahaya sekali mengabaikan petunjuk-petunjuk yang diberikan. Kita harus menyembah di dalam kebenaran menurut petunjuk Alkitab. Pernyataan pujian dan penyembahan di dalam kitab suci. Yang pertama, dengan mulut, yaitu menyanyi, memuji, dan berteriak. Dengan tangan diangkat, bertepuk tangan, atau dengan alat-alat musik. Dengan tubuh, kita boleh berdiri, berlutut, menari, melompat dengan sukacita. Kalau kita baca di dalam Keluaran 15 ayat 11 dan 21, firman Tuhan begini, siapakah di antara para ilah yang seperti engkau, oh Tuhan, siapakah yang seperti engkau, mulia di dalam kekudusan, menakjubkan dalam kemuliaan, pembuat mujizat-mujizat, menyanyilah bagi Tuhan karena Ia yang layak ditinggikan. Di dalam Mazmur 86 ayat 8, 10 dan 12, di antara ilah-ilah itu tidak ada yang seperti Engkau, oh Tuhan, karena Engkau besar dan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Engkau sendirilah Allah, aku akan memujimu. Oh Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, aku akan memuliakan namamu selama-lamanya. Sekian pembelajaran kita dalam bab yang ke-17. Kita akan bertemu lagi di dalam bab 18 pada minggu hadapan. Shalom.